Baik, terima kasih Om Swastiastu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Biaya pabrik tidak langsung merupakan semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja untuk perusahaan yang berproses produksinya berdasarkan metode harga pokok proses. Yang kedua, tujuan penyusunan biaya pabrik tidak langsung. Pertama, mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien. Yang kedua, menentukan harga pokok produk secara lebih tepat. Mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat di mana biaya dibebankan. Yang keempat, sebagai alat pengawasan biaya overhead pabrik. Yang ketiga, penggolongan biaya pabrik tidak langsung. Yang pertama adalah menurut sifatnya. Biaya bahan penolong, biaya reparasi dan pemeliharaan, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya timbul sebagai akibat penilaian aktiva tetap, dan biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Yang kedua, menurut perilakunya dan hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Yang pertama, overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, biaya overhead pabrik semi variabel, dan yang terakhir D, penentu tarif biaya pabrik tidak langsung. Perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan, biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka. Alasannya, pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk atas dasar tarif yang ditentukan di muka sebagai berikut. Yang pertama, pembebanan BOP atas dasar biaya sesungguhnya terjadi seringkali mengakibatkan berubah-berubahnya harga pokok persatuan produk yang dihasilkan dari bulan yang satu ke bulan yang lain. Hal ini akan berakibat pada penyajian harga pokok persediaan dalam neraca besar, kecilnya laba atau rugi yang disajikan dalam laporan. A. Perubahan tingkat kegiatan produksi dari bulan ke bulan. B. Perubahan tingkat efisiensi produksi. C. Adanya BOP yang terjadi secara sporadik, menyebar, tidak merata selama jangka waktu setahun. D. Biaya overhead pabrik sering terjadi secara teratur pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua, dalam perusahaan yang menghitung harga pokok produksinya dengan metode harga pokok pesanan, manajemen memerlukan informasi harga pokok produksi persatuan dan saat pesanan selesai dikerjakan. Padahal, ada elemen biaya overhead pabrik yang baru dapat diketahui jumlahnya pada akhir setiap bulan dan akhir tahun. Contoh, bila perusahaan memakai listrik dari PLN, tagihan baru dapat diketahui pada akhir bulan. Yang kedua, langkah-langkah penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang pertama, menyusun anggaran biaya. Yang kedua, memilih dasar pembebanan biaya overhead. Yang ketiga, menghitung tarif biaya overhead pabrik. Yang ketiga, menyusun anggaran BOP. Dalam menyusun anggaran BOP, harus diperhatikan tingkat kegiatan yang akan dipakai sebagai penafsiran biaya overhead pabrik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ke E, pembebanan BOP kepada produk atas dasar tarif. Tarif BOP yang telah ditentukan di muka kemudian digunakan untuk membebankan BOP kepada produk yang diproduksi. Jika perusahaan menggunakan metode field costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel dan tarif BOP tetap. Jika perusahaan menggunakan metode variabel costing di dalam penentuan harga pokok produksinya, produk akan dibebani biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif biaya overhead pabrik variabel. Dalam metode variabel costing, BOP tetap tidak diperhitungkan sebagai unsur biaya produk,
sehingga tidak diperhitungkan sebagai unsur harga pokok persediaan produk jadi maupun persediaan produk dalam proses. Biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan sebagai biaya periode dan langsung digunakan untuk mengurangi pendapatan penjualan dalam periode yang bersangkutan. Yang ke pengumpulan biaya overhead pabrik sesungguhnya. Pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode forecasting berkaitan dengan soal di atas, maka jurnal yang dibuat untuk mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi sebagai berikut. BOP sesungguhnya sebesar 10.700.000, persediaan bahan penolong sebesar 1.100.000, persediaan bahan bakar sebesar 750, gaji dan upah sebesar 5 juta, persediaan suku cadang sebesar 1 juta, persekot asuransi gedung sebesar 600, akumulasi depresiasi mesin sebesar 800, kas sebesar 1.450. Perhitungan dan analisis BOP dengan metode forecasting. Pada akhir periode akuntansi dilakukan perhitungan selisih BOP yang dibebankan kepada produk sebagai berikut. BOP yang dibebankan kepada produk sebesar 10.500.000, BOP yang sesungguhnya sebesar 10.700.000, selisih BOP sebesar 200. Untuk mencatat selisih BOP tersebut perlu dibuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jurnal untuk menutup rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP sesungguhnya. BOP yang dibebankan sebesar 10.500.000, BOP sesungguhnya sebesar 10.500.000. Yang kedua, jurnal untuk selisih BOP. Selisih BOP sebesar 200, BOP sesungguhnya sebesar 200. Pengumpulan BOP sesungguhnya dalam metode variable costing. Karena dalam metode variable costing BOP tetap sesungguhnya dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya, tidak diperhitungkan ke dalam harga pokok produksi, maka BOP sesungguhnya yang telah dicatat dalam rekening BOP sesungguhnya kemudian dipecah menjadi dua kelompok biaya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. BOP sesungguhnya 10.700.000, persediaan bahan penolong 1.100.000, persediaan bahan bakar 750, gaji dan upah 3.500.000, persediaan suku cadang 500, persekot asuransi gedung 600.000, akumulasi depresiasi mesin 800, kas 3.450.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat permisahan BOP yang sesungguhnya terjadi menurut perilakunya. BOP variabel sesungguhnya 5.300.000, BOP tetap sesungguhnya 5.400.000, BOP sesungguhnya 10.700.000. Perhitungan dan analisis selisih BOP metode variable costing. BOP variabel dibebankan kepada produk 5.437.500. BOP variabel yang sesungguhnya 5.300.000. Selisih BOP variabel 137.500. Untuk mencatat selisih BOP tersebut perlu dibuat dua jurnal sebagai berikut. Yang pertama, jurnal untuk menutupi rekening BOP yang dibebankan ke rekening BOP variabel sesungguhnya. BOP variabel yang dibebankan 5.437.500, BOP variabel sesungguhnya 5.437.500. Jurnal untuk selisih BOP. Selisih BOP variabel 137.500, BOP variabel sesungguhnya 137.500. Selisih BOP variabel 137.500 dan jumlah ini disebut selisih pengeluaran variabel. Karena metode variable costing tidak membebankan BOP tetap kepada produk, maka tidak ada selisih yang dihitung yang bersangkutan dengan kapasitas. Yang berikutnya, penyusunan anggaran BOP departemen. Yang pertama, penaksiran langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Yang kedua, penaksiran BOP tak langsung departemen. Biaya tak langsung departemen yang menikmati manfaatnya atas dasar distribusi tertentu. Untuk contoh kolomnya bisa dilihat di makalah. Yang ketiga, distribusi BOP tak langsung departemen ke departemen yang menikmati manfaatnya. Yang keempat, berjumlah BOP per departemen. Yang berikutnya, alokasi departemen pembantu ke departemen produksi.
Alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi dapat dilakukan dengan salah satu dari cara berikut. Yang pertama, metode alokasi langsung. Metode Departemen Pembantu dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Metode alokasi langsung digunakan apabila jasa yang dihasilkan oleh Departemen Pembantu hanya dinikmati oleh Departemen Produksi saja. Tidak ada Departemen Pembantu yang memakai jasa Departemen Pembantu yang lain. Yang kedua, metode alokasi bertahap. Metode ini digunakan apabila jasa yang dihasilkan Departemen Pembantu tidak hanya dipakai oleh Departemen Produksi saja, tetapi digunakan pula oleh Departemen Pembantu yang lain. Contoh, Departemen Pembangkit Listrik memberikan jasa berupa listrik kepada Departemen Bengkel. Sebaliknya, Departemen Pembangkit Tenaga Listrik menerima jasa reparasi dan pemeliharaan dari Departemen Bengkel. Baik Departemen Bengkel dan Pembangkit Tenaga Listrik, keduanya adalah Departemen Pembantu. Metode alokasi bertahap dibagi menjadi dua kelompok metode. Yang pertama, metode alokasi yang memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar Departemen Pembantu. Yang termasuk dalam kelompok metode ini metode alokasi kontinu dan metode aljabar. Metode alokasi bertahap yang tidak memperhitungkan transfer jasa timbal balik antar Departemen Pembantu. Metode alokasi yang termasuk dalam kelompok ini adalah metode urutan alokasi yang diatur. Berikutnya contoh perhitungan tarif pembenahan BOP per departemen. Di sini diambil dari contoh perhitungannya dari PT Salsa yang mengolah produksi melalui 2 departemen produksi. Untuk contohnya bisa lihat di makalah. Baik, kesimpulan dari makalah kami adalah biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi kecuali biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja. Ini untuk perusahaan yang proses produksinya berdasarkan metode harga pokok proses. Biaya-biaya produksi yang tidak dapat dikategorikan ke dalam biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung atau yang wujud realnya adalah biaya bahan baku tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung, serta biaya pabrik lainnya dikelompokkan terdiri yang disebut biaya overhead pabrik. Departementalisasi biaya overhead pabrik bermanfaat untuk mengendalikan biaya dan ketelitian penentu harga pokok produk. Pengendalian BOP dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya, sehingga dengan demikian akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Dengan digunakan tarif-tarif BOP yang berbeda-beda untuk tiap departemen, maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan BOP sesuai dengan departemen bersangkutan. Baik, saran dari kelompok kami, semoga makalah ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kita khususnya tentang materi biaya pabrik tidak langsung. Penulis berharap dengan makalah ini kita sebagai orang yang terpelajar sekaligus mahasiswa jurusan manajemen tidak hanya lihai dalam berinteraksi dan mencari relasi, tetapi juga mampu menguasai konsep sedetail mungkin untuk menunjang perjalanan karir kita ke depannya dalam suasana yang tentunya semakin hari semakin berkembang. Baik, itu presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.